Perkenalkan, nama saya Marudut Siahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan salah satu ekologis yang paling produktif di seluruh dunia. Meskipun secara umum tanaman di hutan hujan tropis merupakan tanaman yang tingkat kesuburannya rendah akibat pencucian hara oleh curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis memiliki berbagai fungsi ekologis seperti penyimpanan karbon dan siklus hidrologis yang merupakan salah satu bagian penting dari fungsi ekologis hutan hujan tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yakin. Saya ketua dari kelompok 3 sekaligus moderator dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi tentang luasan dan penyebaran. Kawasan luasan hutan hujan tropis sebesar 25%, sedangkan kawasan hutan lainnya sebesar yaitu hutan tropis lembab sekitar 30% dan kawasan hutan tropis kering sekitar 40%. Dan di Indonesia sendiri merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan juga Kongo. Baiklah, saya Muhammad Iqbal Pandi akan menjelaskan tentang flora dan fauna. Yang pertama itu flora. Flora di hutan hujan tropis. Flora di hutan hujan tropis memiliki banyak keanekaragaman. Yang pertama itu pohon tinggi dan berdaun lebar. Contohnya itu seperti pohon mahoni dan ranting. Yang kedua yaitu tumbuhan yang memiliki batang panjang dan merambat, yaitu seperti pohon rotan. Yang ketiga yaitu tumbuhan epifit yang berwarna-warni. Ia hidup menempel di tumbuhan anggrek. Hewan-hewan di hutan hujan tropis juga sangat beraneka ragam, mulai dari serangga hingga mamalia besar. Contohnya itu hewan primata seperti orangutan, gorila, dan berbagai jenis monyet. Yang kedua yaitu burung. Burung juga beraneka ragam, yaitu yang cantik seperti burung merak, burung beo, dan burung nuri. Yang ketiga yaitu beragam jenis reptil seperti ular, buaya, kadal, dan berbagai jenis kura-kura. Yang keempat yaitu amfibi, yang mana kita tahu amfibi adalah katak, kodok, dan salamander. Yang terakhir yaitu berbagai jenis serangga seperti kupu-kupu, semut, kumbang, dan beberapa jenis serangga lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamsin Rambe. Di sini saya akan membahas tentang kerusakan ekosistem hutan hujan tropis. Di sini saya mengambil 6 poin kerusakan ekosistem hujan tropis. Yang dimana poin pertama itu ada perubahan iklim. Mengapa terjadinya perubahan iklim? Karena hutan itu sebagian besar berfungsi sebagai penyerap karbon atau penyerap efek gas rumah kaca, yang dimana hal tersebut, efek gas rumah kaca ini akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, jika tidak ada hutan, maka pemanasan global ini akan terjadi, yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, dan iklim itu menjadi ekstrim. Dari poin kedua itu saya mengambil tentang kehilangan berbagai jenis spesies. Mengapa? Karena hutan merupakan suatu habitat asli atau habitat alami dari spesies-spesies yang ada di dalam hutan tersebut. Dengan kata lain, kalau semisalkan habitat aslinya itu tidak ada atau hilang, maka spesies tersebut akan berpindah tempat untuk mencari rumah yang akan ditempati mereka nantinya untuk mencukupi makanan mereka di habitat tersebut. Dan efek samping dari kehilangan habitat ini bisa menyebabkan terjadinya kepunahan pada spesies tersebut. Dari poin ketiga saya juga mengambil terganggunya siklus air. Karena
sebagian pohon itu berfungsi untuk mengatur siklus air. Pohon ini nantinya akan menyerap air curah hujan, itu akan menyerap curah hujan, terus akan menjadikannya sebagai uap yang nantinya akan masuk ke dalam atmosfer ya, yang dimana uap air ini nanti bisa gimana caranya bisa kembali lagi ke dalam tanah dalam bentuk curahan hujan. Jikalau hutan atau pohon di hutan itu sudah tidak ada lagi, maka siklus air ini akan terganggu karena tidak bisa lagi menyerap air yang ada di dalam tanah, dan ini akan membuat kekeringan terjadi pada hutan tersebut. Poin keempat situ saya mengambil tentang mengakibatkan banjir dan erosi. Mengakibatkan banjir dan erosi ini termasuk dalam poin ketiga, yang dimana poin ketiga itu membahas tentang siklus air. Dalam poin keempat ini, karena di poin ketiga itu saya membahas tentang siklus air, itu menyebabkan terjadinya kekeringan dalam hutan tersebut atau tanah tersebut, itu akan mengakibatkan banjir karena tanah yang kering itu daya serapnya tidak lagi bagus atau sangat rendah daya serapnya. Itu yang akan mengakibatkan banjir pada suatu ekosistem tersebut. Dari poin kelima juga saya mengambil tentang mengakibatkan kekeringan. Ini mengakibatkan kekeringan ini karena tiadanya tadi pohon tersebut, karena kerusakan pohon tersebut atau hilangnya habitat atau hilangnya pohon-pohon tersebut yang nantinya akan mengakibatkan kekeringan pada tanah tersebut. Ini termasuk juga pada poin yang ketiga tadi. Dan yang terakhir situ saya mengambil tentang mempengaruhi kualitas air. Mengapa mempengaruhi kualitas air? Karena degradasi lahan atau pertumbangan pohon-pohon ini akan mengakibatkannya terjadinya banjir tadi pada poin keempat. Terjadinya banjir tadi ini akan dalam banjir itu dia akan membawa bahan organik yang nantinya akan tercampur di danau-danau, di sungai maupun di genangan air. Hal tersebut yang membuat kualitas air tersebut menjadi buruk dan mempengaruhi siklus hidup masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Rizky Suma. Di sini saya akan membawakan peluang untuk perkebunan kelapa sawit. Konferensi hutan tropis ke lahan perkebunan kelapa sawit memiliki peluang besar dikarenakan ahli fungsi lahan umum yang digunakan sebagian besar ditanami kelapa sawit, dan departemen kehutanan semakin banyak yang mengeluarkan izin surat untuk menanam kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit sekitar 6,7 juta hektar sampai tahun 1997. Terus ekspansi hutan tropis menjadi lahan perkebunan kelapa sawit memiliki sisi negatif karena ekspansi perkebunan kelapa sawit menggantikan ekspansi kawasan hutan dan area satwa yang. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu hutan hujan tropis ekosistem merupakan aset global yang sangat penting karena memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hutan. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia, membantu mengatur keberlangsungan hidup hewan dan habitat lainnya. Terima kasih.